Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi shadaqallahu wa nasra'adah wa azza jildahu wa zamal ahzab wa wahdah. Alhamdulillah, malam ini bisa tarawih bersama, dan malam ini untuk materi kulkas, kuliah ringkas, itu tentang kegiatan ibadah yang khas adanya di bulan Ramadan. Apa itu, Bu? Ada banyak, tarawih juga bulan Ramadan ya. Nah, ini adalah sebagaimana pengumuman di depan Masjid Miftahul Jannah ini menerima zakat. Zakat ada dua ya. Zakat, kalau yang lainnya yang zakat mal bisa di luar Ramadan, tergantung jatuh haulnya. Nah, ini yang khas di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Sudah menunaikan semua, Bu? Ada yang belum? Nah, ini biar mantep kita sedikit kupas ya. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu dari salah satu hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaum sahru Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan, mu'alaku bainas sama iwal ardi. Mu'alaku itu alaqah, gantung, bainas sama wal ardi, antara langit dan bumi. Gantung itu kayak anak muda, hatiku digantung. Maksudnya nggak jelas gitu ya. Nah, daripada ibadah Ramadan kita tidak jelas, hadis ini diakhiri wala yarfa, tidak akan irfa naik illa bi zakatul fitrah. Maka ini menjadi penting sekali, kenapa kita harus berzakat fitrah. Nah, jangan sampai tidak berzakat fitrah kan nanti gantung gitu ya. Nah, untuk apa zakat fitrah? Sedekatul fitrah ini fungsinya dalam selaku terusannya hadis yang lainnya adalah dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faradho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradho berarti hukumnya zakat fitrah apa? Fardu, wajib. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat fitrahnya, apalagi ini menaikkan pahala tadi ya. Tujuannya untuk apa? Itu untuk duhrotal lisho'imin minal lahwi warofat. Duhrotan, membersihkan so'imin, orang yang berpuasa, dari lahwi warofas. Lahwi itu kesia-siaan, rofas yang kotor, yang keji. Yang sia-sia apa? Paling banyak sia-sia di bulan Ramadan apa, Bu? Yang seharusnya untuk ibadah tapi malah banyak untuk ya. Berapa jam tidur sehari di bulan Ramadan, Bu? Kalau ibu-ibu 3 jam. Kalau bapak-bapak berapa jam, Pak? 10 jam. Berarti banyak bapak-bapak. Nah, memang ada, itu bukan hadis ya, naum fi sahru Ramadan ibadah. Tidurnya orang di bulan Ramadan ibadah, tapi lebih baik dilakukan ibadah yang lain, baca Quran, zikir, dan juga yang lainnya ya. Maka ada yang sia-sia yang lainnya, malah lebih banyak tidak untuk beribadah ya. Tidak usah saya sebutkan ya, malah kemana-mana dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah lahwi, sia-sia. Yang kedua, rofas, banyak kata-kata yang kemudian mengotori puasa kita. Nah, itu dibersihkan ya, kita sering emosi dan sebagainya, rofas, berkata kotor, berkata jijik, yang mungkinnya itu dibersihkan. Nah, khusus untuk zakat fitrah ini tujuannya itu dan peruntukannya itu adalah to'amul lil masakin, memberi makan orang miskin. To'am artinya makan, miskin itu mim sin kaf nun, sakana. Sakana itu diam. Aina taskun, di mana kamu tinggal?
di Gria apa ini? Perwita. Nah, itu tinggalnya di mana? Orang yang menetap tinggal diam saja. Jadi orang miskin itu orang yang diem saja meneng wae. Kalau mahasiswa kok meneng wae, orang nang kampus, orang nang nah, itu meneng wae. Maka zakat termasuk menggerakkan tadi ya. Nah, itu zakat fitrah untuk memberi makan orang yang masakin. Masakin nanti ada ukurannya ya, al-kifayah, BPS dan sebagainya, hitungan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan kebiasaan cuma untuk makan dan nggak bisa untuk makan, nggak bisa untuk bersih-bersih, nggak bisa untuk mandi. Bisa dibayangkan ya. Berarti nggak bisa untuk beli beras, nggak bisa untuk beli sabun dan juga alat gosok gigi dan sebagainya gitu. Itu masuk hak al-kifayah. Tapi sekarang jarang yang semacam itu. Sehingga diukurnya relatif di Korea itu di daerah itu. Nah, ini keterangannya yang menarik adalah dalam hadis ini faman ada aha, siapa yang menunaikan ahahnya itu adalah zakatul fitrah tadi, qobla sholat id, qobla sama ba'da. Qobla itu sebelum atau sudah, Bu? Sebelum sholat id, ada zakatul makbulan. Itu zakat yang makbul. Neng, terus ada ini bagian, waman lanek ada aha ba'da, ba'da itu ba'do. Ba'do kan setelahnya ya. Sholatul id ada sedekah, sedekah yang baik, maka bukan termasuk zakat fitrah. Tapi nggak bisa naikkan tadi, nggak bisa membersihkan lahwi rofat. Nah, itu pentingnya zakat fitrah. Jadi ini penting sekali untuk kita menunaikan zakat fitrah. Nah, berapakah besarnya zakat fitrah? Ini anak-anak muda dari Aisyah dan juga Ibnu Umar ngitung besarnya itu sok'an min syairin atau sok'an min tamrin. Syairin dan juga tamrin. Tamrin mungkin tamarin itu apa ya, kurma, tapi jarang ya di daerah Ngeropos sini. Pernah nggak zakat fitrah nganggo kurma? Pernah ya, Pak? Panitianya lah bagi ke piye malah nggo takjil ya. Tapi makanan pokok. Nah, makanan pokok di daerah sini apa? Beras. Wah, nah ibu-ibu nasi, ada yang beras, ada yang nasi. Ya beras dimasak jadi nasi. Nah, itulah satu sok itu berapa? Nah, ini ada beberapa ukuran untuk sok ya. Yang pertama adalah beberapa mazhab itu ada Hambali, Maliki, Syafi'i sampai Imam Ahmad ya. Nah, kitab paling banyak di Indonesia itu adalah mazhabnya Syafi'i. Sok itu sokan, itu ukurannya 4 mud. Jadi tangan ditangkupkan, ibu nggak kelihatan ya. Tangan ditangkupkan, itu namanya 1 mud. Nah, 1 sok itu 4 tangkupan. Ini kalau Pak siapa akuntansinya zakat itu ya, Pak Mukodin, itu akuntansinya 4 mud adalah 1 sok. Nah, 1 sok berapa? Dulu ulama menghitung tahun di Kuwait ya, tahun 1950, 80 juga dihitung. Kemarin 2025 itu ada juga yang menghitung, karena itu ukuran volume ya, dihitung jumlah, itu ukurannya adalah 7,2 on. Tapi itu tangan yang netral. Untuk ukuran yang sudah terkalibrasi ya. Dulu tahun 80 juga 50 itu dihitung, kan ada tangan kecil-kecil ya. Tangan orang Jogja mungkin kecil, tapi tangan orang Afrika gede-gede. Nah, sehingga ukurannya memang jadi bermacam-macam. Dari 5 sampai 6 sampai 7 sampai ada juga yang 8. Sehingga kalau dikalikan 4, kalau Safiyah 0,7 pitung on. Pitung on itu berapa, Bu? Pitung on itu 700 gram ya, 700 gram ya. Nah, itu 700 gram. 7 kali 4 berapa, Bu? Nah, itulah sebenarnya ketemu. Kalau dikalikan, kalau 4 kali 7 itu 28. Sehingga kalau 7,2 atau 7,3 dikalikan 4, itu ketemunya memang mendekati 28, 2,8 atau 2,7. Kalau pasnya sih 2,7722222, pernah menghitung dulu tahun 70, tahun 80 juga ya. Nah, itu kalikan harga beras yang biasa kita konsumsi.
Berapa Bu beras di Ngeropos ini Bu? Sekilonya. Nah, Bapak-bapak tahu nggak beras sekilo berapa? 17. Itu jenis apa itu? C4, mentek wangi atau mentek tidak wangi? Kalau 17, coba dikalikan 2,8 jadinya berapa itu ya? Saya ngitungnya yang rata-rata dipakai oleh orang di beberapa kemarin itu tak hitung, kan ada memang medium, tengah, ada yang premium, berarti yang mentek termasuk yang premium ya. Ada lagi yang super premium, yang organik dan beras super organik ya, itu sampai sekilonya bisa di atas 50 ya. Tapi yang menengah sekitar 14 sampai 15 sampai ya. Kalau yang medium menengah menurut BKPP Badan Ketahanan Pangan DIY di 2 hari kemarin, ini saya hari ini tadi nggak jauh, hari ini sekitar berapa? Itu sekitar mengambil 14.000. Ini kita yang ambil agak rendah ya. Kalau 14.000 dirupiahkan itu sekitar, kalau dikalikan 2,75 adalah 39,8. Mendekati 40.000. Tapi kalau dikalikan standar yang dikeluarkan oleh Kemenak, KMA, keputusan Menteri Agama dan juga Basnas itu 2,5 kilo karena tangannya yang ambil yang menengah tadi ya. Ada juga yang kecil sekali itu 2,3 sudah masuk sebenarnya dalam kitab fikih ya, dekalibrasi. Kementerian Agama mungkin ngambil yang tengah-tengah ya, yang biasanya 2,5. Tapi sering kita ingat, loh ini 2,5% sama 2,5 kilo kayak bodoh. Ternyata enggak. Itu ternyata adalah ukurannya adalah sok an min tamrin tadi ya. Nah kalau 2,5 kalikan 14 sekitar 36.000. Diuangkan. Boleh nggak membayar pakai uang Bu? Yang boleh sebenarnya mazhabnya Hanafi. Kalau Syafi'i karena tujuannya adalah tu'matal lil masakin, memberi makan orang miskin. Kalau orang miskin dikasih uang untuk makan nggak Bu? Udut, terus ngerokok, terus apalagi pulsa. Nah, nek mahasiswa itu mending pulsa daripada makan, gitu ya. Kalau nggak ada wifi ya. Nah, maka oleh karena itu, kalaulah diberikan uang, diberikan keterangan ini untuk makan, karena memang kaidahnya secara ahamiah, zakat fitrah niku ben seneng di hari yang tidak puasa. Hari Fitri itu punya makanan. Jadi itu. Jadi silakan untuk beli pulsa. Pulsa malah nanti kemana-mana ya. Tapi yang penting dari panitia. Nah ini zakat fitrah yang mengumpulkan namanya bukan amil tapi panitia zakat. Panitia zakat. Bisa dikatakan amil kalau panitia zakat itu menginduk yang memberikan SK Amil. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kalau plat merah namanya Badan Basnas, kalau yang plat hijau yang itu namanya LAS. LAS kalau DKM pengen menghimpun surat namanya MPZ ya, Mitra Penghimpunan. Kalau PAS namanya UPZ. Nah itu sudah sah jadi amil, sehingga nanti boleh memperlakukan seperti pengelolaan amil. Tapi kalau tidak, nanti masuknya ke Imam Syafi'i. Kalau bisa satu saja, artinya masakin. Yang kalau tidak ya fukoro atau bahaya 60 tuh. Inam masodaqah itu fukoro, amilin, fukoro, masakin, amilin, 3 itu saja. Nah, yang lain-lainnya mending dicukupi pakai zakat mal yang lebih besar. Ini sekali lagi ya, potensi zakat mal sebenarnya lebih besar. Dihitungnya dari emas. Ini sedikit ya. Dihitungnya dari emas simpanan ya. Kalau zakat yang lainnya dihitung dari beras tadi. Simpanannya berapa tadi saya ngitung? Pakainya nisabnya 2,5%. Dari mana 2,5%? Hadisnya mumpung kebukaan ya. Apakah zaman Rasulullah dulu ada persenan, ada kalkulator itu ya? Atau ada nah ternyata hitungannya begini, dari Aisyah dan Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yahud min kulli isrina dinar, nek 20 dijukuk separo. Fasaid dan luweye nisfu dinar.
separuh ya. Min arba'in nek 40, kalau 40 diambil sak dinar. Nek 40 diambil sak dinar, itulah jadi rumusnya. 1/40 itu namanya 2,5%. Nek bawa kalkulator 1/40 itu dari min arba'in nek 40 dijukuk sak dinar. Artinya zakat kita ngitungnya sebenarnya gampang. Nek dulu kurma di pondok-pondok 40 cukup siji. Nah, nek sekarang mungkin ya pakai kalkulator atau pakai apa? Nisabnya adalah sudah masuk berapa? 20 dinar. 20 dinar itu berapa? Tadi ketika sudah masuk 20 dinar, isrina dinar. Tapi orang Sleman susah ngitung dinar berapa ya Pak Mukodim ya. Dinar itu 1 dinar 4,25 gram emas. Nah, kalau kali 20 sama dengan 85 gram emas. Nah, emas berapa Bu sekarang? Sekilo? Enggak sekilo. Sak gram berapa sak gram? 1.000. Ini kayaknya mau naik-naik terus ya. Nah, saatnya berinvestasi emas gitu Pak. Yang turun hanya Mas Joko sama Mas. Nah, ini kalikan dengan 85. Kalau masuk itu tadi saya hitung emas dengan harga 1,758 untuk antam logam mulia ketemunya sekitar 147 juta. Kok simpenan kita lebih dari 140 jutaan gitu ya. Nah, itu udah masuk dibersihkan, disucikan zakat berapa? 2,5%-nya. 2,5%-nya gitu. Nah, itu emas syaratnya adalah tidak dipakai, tapi jarang orang pakai anting-anting sampai 85 gram gitu. Nanti bisa piring gitu ya. Makatan Kilawon itu sedikit tentang zakat. Semoga ini bisa menjadikan hikmah. Ini khas yang sekali adalah di zakat fitrah tadi. Kita berniat saja, yang belum berniat kemarin, nawaitu anuhrijat zakatul fitrah. An-nafsi, an-zawjati, an siapa putranya. Semoga nanti bisa berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.